Pada Mei 1998 ada kejadian yang disebut sebagai kerusuhan Mei 1998, yaitu kerusuhan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terjadi semenjak 1997 di Asia. Dan kali ini kelompok kami akan menjelaskan kerincian hasil penelitian kami soal kejadian tersebut. Nah, sebelum kami dari kelompok 5 menjelaskan tema kami, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Fahri Maulana Harahap, absen ke-24. Saya Angelia Megumi, nomor absen 1. Saya Mahardianti Permata Putri Nugroho, nomor absen 21. Saya Fabian Hikal Atala Prayoga, absen 14. Saya Dana Ricci, absen 20. Dimulai dari pemilihan topik kali ini adalah kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 dan terjadi di kota Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Jadi ruangnya ada di kota Jakarta dan daerah-daerah lain dan juga waktunya di tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1988. Kemudian ada bagian heuristik, di mana bagian heuristik adalah bagian pengumpulan data dan juga sumber-sumber data yang mendukung penelitian sejarah tersebut. Dan dari beberapa sumber yang sudah kami ambil, yang pertama dari sumber primer, kami mendapatkan beberapa arsip terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang terdiri dari beberapa arsip dari kebakaran dan juga penjarahan, dan juga ada yang dari surat kabar yang menjadi salah satu bukti pendukung terjadinya kerusuhan Mei 1998. Selain itu, kami juga mendapatkan sumber sekunder. Yang pertama itu dari jurnal. Salah satu isi yang kami dapatkan yaitu langkah pengkondisian massa untuk berkumpul di lokasi yang akan menjadi sasaran perusakan, penjarahan, dan pembakaran. Selain itu juga informasi datangnya sekelompok orang yang berperan sebagai pengajak atau sekaligus pemimpin pengarah massa agar melakukan perusakan, dan juga langkah-langkah mereka untuk mengawali tindakan perusakan, penjarahan, dan pembakaran. Selain dari itu, kami juga menemukan informasi dari buku, salah satunya yang berisi konsentrasi kerusuhan terjadi di Jakarta yang kemudian menambah ke beberapa daerah lainnya, seperti rumah-rumah, toko, segala yang dianggap memiliki etnis Tionghoa akan dirusak dan dijarah. Verifikasi. Pada kejadian Mei 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi Asia yang terjadi semenjak 1997, banyak sekali kejadian yang merugikan warga, termasuk yaitu jutaan orang dipecat, banyak perusahaan yang bangkrut, serta 16 bank dilikuidasi dan berbagai proyek besar juga dihentikan. Oleh sebab itu, warga melakukan unjuk rasa di berbagai tempat, termasuk yaitu di gedung DPR MPR. Tapi pastinya aparat polisi mencoba menahan pengunjuk rasa dalam memasuki gedung DPR MPR, dan mulai dari situ terjadinya konflik antara aparat polisi dan pengunjuk rasa yang mengakibatkan ada beberapa mahasiswa yang meninggal. Dan itu dia yang menjadi pemicu amuknya warga yang menghasilkan lebih banyak unjuk rasa yang lebih brutal dan lebih frontal. Aksi-aksi warga tersebut termasuk yaitu membakar beberapa toko etnis Tionghoa yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Tidak hanya itu, warga juga melakukan kekerasan kepada warga etnis Tionghoa, dan juga ada kekerasan seksual yang termasuk 52 pemerkosaan kepada perempuan Tionghoa. Dan cerita lain juga, yaitu sumber primer dari ayah saya menceritakan bahwa warga saat unjuk rasa juga meneriakan bakar PKI sambil membakar toko-toko yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, yang disertai oleh kekerasan yang dilakukan ke warga etnis Tionghoa di areanya tersebut. Lanjut ke bagian interpretasi dari saya, Muhammad Firmana, menjelaskan bahwa kerusuhan Mei 1998 mengajari kita untuk meningkatkan sense of human rights dalam diri aparat penegak umum, khususnya Kejaksaan Agung dan Kehakiman, dan upaya penghapusan praktik-praktik impunitas supaya kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa yang mendatang. Dan juga agar generasi-generasi muda yang mendatang bisa mempelajari hal-hal negatif dari kejadian-kejadian masa lalu untuk menciptakan masa depan yang cerah dan sehat. Itu saja dari saya. Kita lanjut ke historiografi dan kita langsung saksikan.
Historiografi. Ketika menurut historiografi, peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dalam konteks etnis Tionghoa, kita harus memahami bahwa etnis Tionghoa di Indonesia telah lama menghadapi tantangan dan dinamika unik dalam sejarah negara ini. Berikut rangkuman sejarah etnis Tionghoa selama peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Yang pertama, peran etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia. Etnis Tionghoa telah hadir di Indonesia selama berabad-abad dan mereka memiliki peran signifikan dalam perkembangan ekonomi dan budaya negara ini. Selama masa penjajahan Belanda, banyak etnis Tionghoa adalah pedagang dan pengusaha yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kolonial. Yang kedua, ada diskriminasi dan ketegangan. Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, etnis Tionghoa menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi sosial. Mereka dilarang secara terbuka merayakan budaya Tionghoa dan bahasa Tionghoa. Ada ketegangan antara etnis Tionghoa dan mayoritas pribumi dalam beberapa kasus, terutama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, pemicu kerusuhan Mei 1998. Peristiwa pembunuhan 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 memicu protes mahasiswa dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi politik dan ekonomi. Sering meningkatnya ketegangan sosial, beberapa kelompok etnis Tionghoa menjadi target serangan yang meliputi pemusnahan properti dan tindakan kekerasan. Yang keempat, dampak pada etnis Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 mengakibatkan kerugian besar bagi komunitas etnis Tionghoa. Banyak usaha dan toko milik etnis Tionghoa dijara atau dibakar. Beberapa individu etnis Tionghoa menjadi korban tindakan kekerasan atau pemerasan. Yang kelima, respons dan perubahan. Pasca kerusuhan terjadi upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar etnis di Indonesia. Beberapa langkah diambil untuk memperbaiki hak-hak dan keamanan etnis Tionghoa, termasuk perubahan dalam kebijakan pemerintah. Kerusuhan Mei 1998 memiliki dampak yang mendalam pada etnis Tionghoa di Indonesia. Meskipun etnis Tionghoa telah mengalami sejumlah tantangan sepanjang sejarah mereka di negara ini, peristiwa ini menyoroti pentingnya rekonsiliasi antar etnis dan pentingnya peningkatan hak-hak individu dalam masyarakat yang lebih demokratis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena kami tidak sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.